Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Despana Putri dengan NIM 120220090 dari kelas RA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas perencanaan wilayah dengan judul Pembangunan Wilayah berdasarkan pendekatan klaster dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asirin STMT. Nah, ini merupakan outline yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Itu yang pertama ada latar belakang dan sejarah singkat, awal mula teori keunggulan kompetitif dan klaster. Yang kedua itu pokok pemikiran. Yang ketiga ada manfaat klaster dalam pengembangan ekonomi wilayah. Yang keempat, peran klaster. Yang kelima, pembangunan regional dengan pendekatan klaster. Kemudian yang terakhir itu ada kritik terhadap teori klaster. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini ada yang namanya sejarah munculnya teori kompetitif klaster. Nah, jadi teori ini tuh pertama kali dicetuskan oleh seorang tokoh yang bernama Michael Porter. Nah, jadi beliau inilah yang mencetuskan teori kompetitif cluster. Nah, beliau ini mencetuskan teori tersebut itu pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Nah, jadi selama 10 tahun itu beliau mengembangkan gitu konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif. Nah, selain itu yang melatar belakangi munculnya teori ini tuh karena lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, yang dimana emang kita ketahui gitu bahwa di Amerika Serikat itu memang pertumbuhan ekonominya tuh sangat lambat. Nah, hal tersebut itu juga berkaitan dengan karena adanya tekanan krisis ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan tradisional. Namun pendekatan ini tuh tidak berfungsi atau tidak berpengaruh gitu, tidak ada hasil. Nah, untuk pendekatan tradisional itu isinya ada apa aja sih? Nah, jadi pendekatan tradisional itu yang pertama ada perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru. Yang kedua itu ada pembangunan industri berteknologi tinggi atau yang kurang lebih yang sudah canggih gitu. Nah, yang terakhir itu ada pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada baik itu sektor infrastruktur maupun proyek kawasan industri. Nah, jadi maka dari itu menurut Michael Porter ini beliau berpikir bahwa perlu adanya pembentukan ulang untuk model ataupun konsep pengembangan ekonomi wilayah dengan diiringi pemahaman dan juga pembelajaran lebih lanjut gitu untuk faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Nah, untuk menciptakan keunggulan kompetitif tersebut tuh Michael Porter ini ngembangin kebijakan klaster. Nah, kemudian di sini ada pokok pemikiran. Nah, yang sudah kita ketahui juga bahwa
Michael Porter ini memang mengembangkan konsepsi yang berpengaruh gitu tentang keunggulan kompetitif dan pembangunan berbasis klaster juga itu salah satu yang mencerminkan inti dari atau yang sebagai pendorong gitu agar terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan dan juga tentunya dengan upahnya juga. Selanjutnya itu ada pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan ya tentu itu memiliki potensi untuk dikembangkan. Kemudian yang keempat itu ada pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima itu ada pembangunan dengan prioritas dan urutan. Dan terakhir itu ada pembangunan berdasarkan data. Nah, berarti kan bukan hanya politik gitu atau pemikiran penuh dengan harapan semata-mata. Nah, di sini ada yang namanya faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah. Nah, di sini ada 3. Yang pertama dulu, ini ada yang namanya faktor endowment. Faktor endowment ini seperti sumber daya yang telah dimiliki, yang memang dari sananya tuh di wilayah itu emang udah ada gitu. Contohnya tuh kayak lahan, sumber daya alam, dan juga iklim, pemandangan alam, dan masih banyak lagi lah. Nah, yang kedua ini ada keunggulan secara makroekonomi. Ini tuh seperti kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Selanjutnya ada yang namanya keunggulan secara mikronomi. Ini berisi tentang kualitas lingkungan, juga ada pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Nah, sebenarnya klaster sendiri itu apa sih? Nah, untuk definisi klaster sendiri, jadi klaster itu merupakan kelompok perusahaan gitu, yang dimana saling berkaitan, berhubungan, baik itu secara geografis, secara langsung, dan juga di dalam kelembagaannya itu saling berkaitan gitu dalam bidang-bidang tertentu, dengan dihubungkan oleh kesamaan yang hubungannya itu ya saling melengkapi. Nah, untuk lingkup geografis klaster sendiri itu berkisar dari ya suatu daerah, kemudian negara bagian, bahkan satu kota itu untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Nah, untuk lingkup geografis suatu klaster itu tentu berkaitan dengan jarak, yang dimana seperti informasi, transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya itu memang terjadi. Nah, kemudian di sini tuh terdapat contoh dari beberapa klaster. Namun yang ada di layar ini merupakan contoh dari klaster keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts. Nah, bisa kita lihat pada bagan atau kotak-kotak ini terdapat lembaga-lembaga gitu, dan juga organisasi yang tentu saling berkaitan. Kemudian di sini juga tuh saling memiliki dampak antar satu sama lain, seperti contohnya adanya organisasi riset yang kemudian itu tuh akan mengeluarkan hasil, yaitu produk kesehatan dan kecantikan, dan juga produk biologi dan biofarma. Nah, kemudian
akan dihasilkan di rumah sakit pendidikan dan spesialis. Dan juga organisasi riset dan lain-lain itu tentu dibantu oleh lembaga pendidikan tinggi gitu. Lembaga pendidikan tinggi itu seperti Harvard, kemudian MIT dan juga Boston, dan ya masih banyak lagi lah. Dan juga di sini terdapat rumah sakit pendidikan dan spesialis, yang dimana mereka ini memiliki spesialis jasa bisnis yang berisi seperti bank, akuntan, dan hukum. Spesialis perusahaan, modal beresiko, dan spesialis penyedia jasa riset seperti laboratorium dan klinik uji. Dan juga terdapat klaster instrumen gitu. Klaster instrumen analisis yang kemudian akan menghasilkan produk-produk serta penyediaan fasilitas yang kemungkinan di kemudian itu nanti akan berkaitan dengan rumah sakit pendidikan dan spesialis. Nah, dari bagan ini dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan juga gitu, bahwa konsep klaster ini tuh saling berkaitan dan juga satu sama lainnya tuh ya saling berhubungan. Nah, masuk pada komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster dan konsep Porter. Nah, di sini yang pertama itu ada diagram. Bisa kita lihat bahwa lebih didominasi oleh warna biru tua, yaitu klaster lokal. Nah, untuk klaster lokal itu sebenarnya itu klaster yang dimana dia tuh melayani pasar lokal, dan juga pada klaster itu minim terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan untuk yang global itu merupakan klaster yang melayani pasar nasional dan global, dan tentu klaster global ini mudah terpapar kompetisi dengan wilayah ataupun dengan negara lain. Nah, di samping itu klaster ini mempengaruhi persaingan dalam 3 cara gitu yang luas dan ya mencerminkan dan memperkuat bagian Porter's Diamond. Seperti yang pertama, ini ada meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan ataupun dari industri konstituen. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan kapasitas peserta klaster. Ya, gunanya tuh untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Nah, kemudian yang terakhir itu ada merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Nah, di sini kita akan membahas apa aja sih manfaat klaster dalam pengembangan ekonomi wilayah. Yang pertama, ini ada klaster itu dapat meningkatkan keterkaitan dan limpahan gitu untuk menjadi pendorong dalam perkembangan ekonomi yang pesat. Selanjutnya ada manfaat klaster sebagai yang meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Nah, yang terakhir itu ada manfaat klaster, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas
kebijakan ekonomi tradisional. Nah, sebenarnya apa sih peran klaster itu? Nah, pada peran klaster ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada klaster dan produktivitas. Yang kedua ada klaster dan inovasi baru. Dan yang ketiga itu ada klaster dan formasi bisnis baru. Nah, untuk klaster dan produktivitas itu secara singkatnya itu berisi, yang pertama ada akses ke input dan karyawan khusus. Nah, kemudian ada intensif dan pengukuran kinerja terhadap karyawannya begitu. Yang ketiga itu ada akses informasi. Dengan dilanjutkan itu ada complementarities. Dan yang terakhir itu ada akses ke institusi dan barang publik. Nah, selanjutnya itu terdapat klaster dan selanjutnya itu ada klaster dan inovasi baru. Nah, untuk yang klaster dan inovasi baru ini perusahaan-perusahaan itu sering dapat lebih jelas dan cepat memahami gitu kebutuhan si pembeli baru. Nah, perusahaan dalam sebuah klaster ini juga dapat bereksperimen gitu dengan biaya atau dana yang jelas lebih rendah, dan tentu juga menunda komitmen besar sampai ada kepastian yang lebih besar bahwa produk, proses, dan layanan yang baru itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, yang ketiga itu ada klaster dan formasi bisnis baru. Nah, seperti yang kita ketahui, bisnis baru dibentuk di klaster yang ada itu di lokasi yang terisolasi gitu. Pertama, bujukan untuk masuk sering lebih besar di dalam klaster itu karena informasi yang lebih baik tentang peluang. Nah, keberadaan klaster ini menandakan peluang kan artinya. Oleh karena itu ya individu itu ya bekerja di suatu tempat di dalam ataupun di dekat klaster itu jadi lebih mudah ngerasain yang namanya kesenjangan baru dalam produk, dalam layanan, dan juga pemasok untuk diisi gitu. Nah, setelah memiliki wawasan, ya orang-orang tuh akan lebih siap untuk meninggalkan perusahaan mapan untuk memulai yang baru gitu dengan tujuan mengisi kesenjangan yang dirasakan. Nah, peluang yang dirasakan di lokasi klaster ini dianggap di sana itu karena hambatan untuk masuk lebih rendah gitu daripada di tempat lain. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya pembangunan regional dengan pendekatan klaster. Nah, untuk pembangunan regional sendiri itu merupakan peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam sebuah pasar internasional. Nah, jadi Porter ini sempat mengusulkan strategi ekonomi gitu yang dimiliki sesuai dengan pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki di suatu wilayah.
Nah, menurut Porter juga strategi ekonomi itu dapat atau mampu mencapai keunggulan kompetitif dan tentu harus disesuaikan lagi dengan kondisi dan potensi yang memang dimiliki di wilayah tersebut gitu. Nah, untuk perumusan strateginya itu ada, yang pertama ada pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah. Nah, yang kedua itu ada keunikan, yang dimana itu merupakan pengembangan kekuatan unik yang dimiliki di wilayah tersebut. Yang ketiga itu ada pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Dan yang terakhir itu ada yang namanya reputasi atau reputation. Nah, untuk yang ini tuh sebagai penentuan prioritas dan juga urutan pengembangan yang merupakan hal fundamental gitu untuk mengembangkan ekonomi wilayah. Nah, di sini selanjutnya ada yang namanya kebijakan. Untuk kebijakan sendiri ini terdapat 6. 6 ini merupakan kebijakan klaster. Kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster gitu. Yang pertama itu ada peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis atau investasi asing. Nah, yang kedua itu ada sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia tentu harus ada sumber daya alamnya juga. Dan juga yang keempat itu ada promosi ekspor. Nah, selanjutnya itu ada regulasi, dan yang terakhir itu ada yang namanya kebijakan IPTEK. Nah, menurut Porter sendiri, dia menekankan bahwa kebijakan klaster itu berbeda dengan kebijakan industri yang dimana sebelumnya itu banyak dipakai oleh pemerintah gitu, dan dianggap oleh Porter itu sebagai kebijakan tradisional. Nah, sedangkan Porter ini mengklaim gitu kebijakan klaster itu merupakan kebijakan dengan cara pandang yang baru. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya kritik terhadap teori klaster. Yang pertama itu tidak adanya kejelasan apakah dan bagaimana daya saing itu dapat bersifat teritorial dan dapat didefinisikan gitu dalam istilah lokalitas, wilayah, ataupun negara. Nah, kritik yang kedua itu ada peningkatan produktivitas yang dapat memunculkan dampak gitu dan mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan ya tentu dapat merugikan pada ekonomi lokal dan regional. Yang ketiga itu ada yang namanya adanya penekanan Michael Porter pada gagasan persaingan dan daya saing yang berorientasi pada perusahaan dan industri. Dan ini tuh sudah dipertanyakan gitu dalam kaitannya dengan pembangunan lokal dan regional. Nah, yang keempat ini ada yang namanya model universal seperti klaster. Nah, itu tuh hanya dapat berfungsi jika disesuaikan dengan konteks lokal dan juga regional tertentu saja. Nah, yang terakhir kritiknya itu ada yang namanya adanya evaluasi kritis gitu terhadap bukti dampak aktual dari kebijakan klaster pada pembangunan lokal dan regional yang masih terbatas. Sekian
presentasi dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.